surat Yakobus, ini terakhir, pasal 5. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Orang-orang kaya, mereka yang tidak menghargai ajaran Tuhan dan menghukum bahkan membunuh orang yang benar dengan kuasanya dan kekayaannya itu harus menangis sebab kesengsaraan akan menimpa mereka. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 20. Kita harus bersabar sampai kepada kedatangan Yesus dengan doa dan memuji Tuhan, dan harus saling mendukung doa. Kesimpulannya, orang-orang kaya harus menangis. Kesengsaraan akan menimpa mereka sebab karena mereka tidak menghargai ajaran Tuhan dan menghukum bahkan membunuh orang yang benar dengan kuasanya dan kekayaannya. Namun saudara-saudara dalam iman harus panjang sabar sampai kedatangan Yesus. Menurut Yakobus, mereka orang yang menderita dan orang yang sakit harus berdoa untuk sendiri dan juga memohon dukungan doa kepada saudara seiman yang dalam kesulitan. Kemudian, menyebut kisah Nabi Elia. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya tidak hujan selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Inilah kuasa doa. Kemudian Yakobus memohon usaha untuk berbalik yang menyimpang dari kebenaran. Yang menyelamatkan mereka itu juga sebagai kewajiban bagi kita. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tetap mendengar keluhan dari orang-orang miskin. Siapapun mengeluh kepada Tuhan, pasti dengar. Kedua, Tuhan pasti akan datang. Waktunya sudah dekat. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Maksudnya, jangan berbuat yang jahat. Tetap berjagalah hati dan perbuatan. Ketiga, Tuhan akan membangunkan orang yang berdoa dengan iman sesungguhnya. Ya, kalau Tuhan membangunkan kita, kita pasti akan berdiri siapapun, penyakit apapun. Ajaran bagi kita. Pertama, orang kaya harus menangis dan bertobat perbuatan mereka yang menindas orang-orang miskin. Kedua, kita harus bersabar sampai Yesus datang sama seperti petani menantikan hasil dan sabar sampai turun hujan. Dan kita harus turut teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ketiga, jangan bersumpah, hanya berkata iya atau tidak. Keempat, harus dukungan doa untuk orang sakit. Kelima, seorang yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Aplikasinya. Pertama, orang kaya bertobat perbuatan yang menindas orang miskin, dan orang miskin bersabar sampai Yesus datang kedua kali. Kedua, jangan bersumpah dengan apapun. Hanya berkata iya atau tidak dengan tulus hati. Ketiga, dukungan doa untuk orang sakit di antara jemaat. Keempat, memberitakan Injil kepada orang yang berjalan sesat supaya menyelamatkan dia. Tentang teks hari ini dan sebenarnya tentang surat Yakobus, kita harus simpulkan dan harus mencari PR praktiknya demikian. Berdoa dan bersabar. Apapun berdoa bersama-sama dengan jemaat dan keluarga untuk teman-teman, daerah-daerah, dan negara-negara dalam penderitaan. Karena iman ada banyak penderitaan. Dan kita harus berdoa supaya Tuhan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Siapapun, penyakit apapun, Tuhan akan membangunkan. Kita juga percaya Tuhan akan menyelesaikan dan membangunkan kita dari pandemi ini. Janganlah putus asa.
kuatkanlah hati, kuatkanlah semua pelayanan dalam iman. Selama melayani, Tuhan memberkati.